elaborasi kurikulum. Sekolahan itu tidak bermakna apa-apa kalau tidak ada guru yang kompeten. Sehingga ada pakar barat mengatakan no good school without a good teacher or principal. Artinya tidak ada sekolah yang baik tanpa adanya guru yang baik dan kepala sekolah yang baik. Baiknya suatu sekolah itu karena guru dan kepala sekolah. Nah, dilihat saja ya, parameternya itu, dan itu pasti. Sehingga dalam pengembangan sarpras misalkan itu ya karena guru dan kepala sekolah. Media pembelajaran untuk anak-anak itu kalau gurunya jelek mengatakan tidak ada sarana prasarana, ya, tidak ada media pembelajaran. Tapi kalau gurunya itu bagus, ya medianya ciptakan sendiri. Ya, sebaik mungkin, pokoknya bisa difasilitasi oleh guru. Juga interaksi siswa dengan siswa. Siswa kita itu mau belajar dengan cara yang konvensional atau non konvensional itu tergantung pada gurunya. Ya, kalau gurunya tidak memahami, belajar kolaboratif, belajar kooperatif, ya tidak apa-apa, mesti jalan saja. Kan kata saya itu, gitu. Nah, itu peran guru dijadikan. Nah, itu sehingga Bapak Ibu sekalian, perubahan-perubahan yang ada di sekolah, peningkatan mutu itu guru yang penting. Yang menjadikan sekolah bermutu atau tidak bermutu, atau peningkatan apa saja itu karena guru. Harapannya sangat penting sekali. Sekarang menurut Cornell ada 7 peran. Guru itu adalah pendidik. Moral anak-anak itu bisa rusak, bisa baik, guru. Kalau gurunya datang ke sekolah hanya mengajar, ya tidak baik moralitasnya. Ya. Guru model sebagai model, contoh tulodo. Guru itu pengajar dan pembimbing, ya, di samping mengajar juga membimbing satu anak ke anak yang lain, dibimbing sampai dia mencapai kompetensinya. Guru itu belajar, pembelajar. Nah, kalau gurunya tidak mau belajar, aku suruh mau belajar, ya, itu ketinggalan. Kakek saya itu selalu bertanya, kamu itu loh sudah jadi guru, kok sihnya kalau buku, ya mbah, manusia itu harus belajar. Berhentinya belajar itu kalau sudah di liang kubur. Ya, jadi ketika anak-anak perlu apa, ya, itu harus guru memfasilitasi, harus tahu, itu baru guru. Komunikator, yaitu penyampaian informasi di masyarakat. Ada yang jadi RT, ada dari RW, ada yang ketua pengajian, ketua muslimat, PKK, itu komunikator. Ada pekerja administrasi. Nah, ke depan Bapak Ibu setelah PK Guru 2013, Bapak Ibu harus menjadi pekerja administrasi terhadap kinerjanya. Kalau tidak melakukan administrasi, dampaknya itu buruk sekali terhadap masa depan Bapak Ibu. Ada teman saya karena buruknya menjadi tenaga administrasi, itu sudah harus pensiun di usia 56 tahun. Mestinya 60 atau 65, tapi karena tidak pernah mengadministrasi apa itu keperluannya, akhirnya pensiun, gitu, pensiun dini.
Nah, aturannya di situ harus diurus. Kalau mau tugas ke sini minta surat kepala sekolah dan minta surat telah melaksanakan tugas, itu harus diurus, jangan malu-malu. Karena ke depan aturannya seperti itu, harus berani meminta dan mengurus. Gitu. Nah, kesetiaan terhadap agama seperti itu. Tapi sayangnya Bapak Ibu, nah karena perannya sangat penting itu belum semua guru melaksanakan perannya itu sesuai dengan fungsi dan perannya. Artinya jumlah guru yang melakukan itu masih kecil. Banyak yang menjadi guru bahasa agama itu ghafilin. Apa ghafilin itu? Guru pelupa. Guru pelupa itu ya guru kalau tidak ditagih, tidak setor, ya, tidak ada supervisi, ada buat RPP-nya, dan buat perangkatnya, itu namanya guru pelupa. Nah, harapan pemerintah itu menjadi guru yang solihin. Nah, guru yang diminta maupun tidak diminta, disuruh maupun tidak disuruh, tetap mengerjakan. Wong sudah itu profesinya. Ulangan kepada anak itu tidak diminta atau tidak diminta ya dikoreksi, terus diberikan ke anak. Ya, minta tanda tangan orang tua, kembali lagi itu bukti kinerja nantinya. Nah, itu guru yang solihin. Permintaan observasi tidak, pokoknya selalu membuat apa yang digariskan kepentingan guru apa. Guru solihin. Nah, gitu. Oleh karena itu, pemerintah ingin memiliki guru yang solihin, guru yang profesional dengan cara mengeluarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 16 tahun 2009. Aturan ini pasti Bapak Ibu membuat. Kalau tidak, nanti ada konsekuensinya. Tidak ada. Kalau tidak buat, tidak memenuhi, tidak menjadi guru yang solihin, profesional, Bapak akan ketinggalan sepur. Bapak Ibu ketinggalan sepur. Ya kan? Nah, pikirnya nanti. Baik. Pak Kepolo tadi sudah mengatakan kalau kinerja itu hasil kerja, ya, hasil kerja, pelaksanaan kerja, performance wujud kerja, itu adalah penilaian kinerja. Jadi penilaian terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh guru itu akan mendapatkan nilai. Misalkan Bapak Ibu menelpon anak, siswanya tidak masuk sehari 2 hari, itu sudah dapat nilai. Artinya komunikasi dengan orang tua siswa dapat nilai. Ulangan diberikan, kemudian minta tanda tangan, dibalikan lagi, itu bentuk komunikasi. Itu mendapatkan nilai. Dapatkan nilai. Oke. Nah, penilaian adalah serangkaian kegiatan menghimpun. Kepala sekolahnya menghimpun kinerja gurunya, diolah hasil kerjanya, ditafsirkan sehingga menampilkan yaitu profil kinerja gurunya itu melalui pelaksanaan tugas pokok dan tugas tambahan. Menurut Daud Yusuf itu ada tugas profesional, tugas manusiawi, tugas kemasyarakatan. Tugas yang profesional itu ketika melaksanakan pembelajaran, ya, melaksanakan pembelajaran, menyampaikan ilmu pengetahuan, membimbing siswa, itu tugas yang profesional. Membantu siswa itu tugas manusiawi. Ketika siswanya bermasalah, tukaran atau menyelesaikan masalah tidak bisa, itu tugas manusiawi. Nah,
Tugas kemasyarakatan menjalankan yaitu undang-undang Pancasila, nilai-nilai itu tugas kemasyarakatan. Apa tugas pokok guru? Tugas pokok guru itu ini menjadi tidak tahu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pemilu. Ini sudah tahu, ya, sudah tahu. Nah, tugas tambahannya apa? Membina pramuka, kegiatan pembimbing kir, guru piket, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, itu adalah tugas tambahan. Jadi kepala sekolah itu adalah guru, pengawas itu guru yang mendapatkan tugas tambahan, yaitu memanage sekolah itu. Dia nanti mesti mengajar, harus mengajar karena ditutup. Gitu. Nah, menurut permen yang dinamakan PK guru itu adalah penilaian dari butir kegiatan tugas utama. Tugas utama adalah merencanakan pembelajaran. Butirnya apa? Membuat promes, ada nilainya. Membuat pemintaan materi, ada nilainya. Buat RPP, ada nilainya. Semua butir-butir itu adalah tadi penilaian kinerja guru. Nah, berbicara kinerja Bapak Ibu, Michel mengatakan ada tolok ukurnya, ada ukurannya. Kalau selama ini bekerjanya adalah tidak punya parameter, tidak punya parameter. Guru sing tompo sertifikasi lan orang podo wae. Karena penghargaannya sama. Guru sing rajin, orang sing rajin podo. Guru pinter, gak pinter podo. Ya kan? Gak RPP podo. Tapi nanti penilaian kinerja guru akan beda Bapak Ibu. Jadi akan dituntut satu quality of work-nya, yaitu kualitas kerjanya. Jadi kalau membuat RPP harus berkualitas, ada parameternya. Apa parameternya kalau buat RPP? Yaitu Permendiknas nomor 41. Ada kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir. Kegiatan intinya ada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Tanya, apa Pak eksplorasi itu? Belum jelas banget saya. Nah, beri saya cerita. Teman saya Pak Ali di Inggris datang ke London, masuk ke suatu kelas elementary. Kemudian gurunya mengenalkan anak-anak, ini Pak Ali. Dia datang ke sini untuk melihat kalian belajar. Nah, dia dari Indonesia. Apakah kalian tahu tentang Indonesia? Tidak tahu berguru. Semua anak tidak menjawab tahu. Nah, kemudian si gurunya, iya Pak, moga. Terima kasih Bapak. Ya. Kemudian si guru memintakan anak itu, ya, pergi ke perpustakaan sana, cari informasi tentang Indonesia, buka internetnya, global, lihat referensi, akal dan sebagainya dilihat. Silakan pergi. Nah, namanya adalah explore, menggali potensi siswa. Namanya eksplorasi. Setelah 20 menit di perpustakaan, dia kembali. Kemudian tanya, Linda sudah mendapat informasi tentang Indonesia? Ya, sudah Bu. Mana? Nah, juga. Dan kamu, Helen, sudah dapat? Sudah. Cek, sudah. Ini namanya apa? Konfirmasi. Setelah itu baru gurunya ngomong, oke anak-anak sudah dapat informasi mengenai tentang Indonesia. Silakan sekarang tugas individu yaitu ditulis dalam bentuk deskripsi.
yang indah pakai bahasanya sendiri. Oke, nah anak-anak bekerja. Namanya apa kegiatan belajar ini adalah elaborasi. Elaborasi. Nah, terus kemudian setelah selesai, anak-anak dipanggil, ya Brenda, come here, tell or read your description. Baca itu. Nah, Brenda baca. Kemudian minta pendapatnya, Pak Ali, what do you think, Pak Ali, Brenda's description? Nah, pendapat Ali tentang deskripsi Brenda gimana, Pak Ali? Excellent, man. Nah, bagus. Ganti lagi. Namanya apa? Konfirmasi. Konfirmasi. Jadi, eksplorasi adalah kegiatan pembelajaran yang mengaktifkan siswa memahami konsep. Biasanya Pak Guru kan konsep itu mesti diterangkan kan, terangkan ini. Oke, sudah ngerti anak-anak, sampun Pak, kasih contoh, kerjakan, gitu. Jadi explore itu menggali potensi siswa tanpa diduduki sama gurunya. Dia akan berdiskusi dan bertanya pada orang-orang yang kompeten. Sedangkan elaborasi adalah kegiatan pembelajaran yang mengembangkan, yaitu pengetahuan konsep siswa yang telah dipelajari. Itu namanya konsep. Jadi wis ngerti, baru disuruh mengembangkan. Nah, mengembangkan. Nah, kalau konfirmasi itu bisa di waktu eksplorasi, bisa di elaborasi, itu adalah guru mengecek pekerjaan siswa. Itu namanya eksplorasi. Eksplorasi. Oh sorry, konfirmasi. Berarti tajam ingatannya ya. Nah, atau siswanya menunjukkan hasil kerja. Bu guru, ini pekerjaan sudah selesai, Bu, tolong diperiksa. Ini itu salah, Bu. Ini namanya juga konfirmasi. Gitu. Nah, kalau ditinjau dari karakter, ya kita anak-anak disuruh masuk ke perpustakaan, karakternya apa? Gemar membaca, ingin tahu, tanggung jawab, banyak, ya kan? Ketika disuruh mengarang tadi, mengembangkan itu, berarti apa? Ada kreativitas, ada tanggung jawab. Nah, ketika disuruh presentasi adalah kepercayaan diri, berani, komunikasi, banyak. Nah, coba bandingkan kalau pembelajarannya tidak menggunakan eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Oke anak-anak, kamu tidak tahu Indonesia. Dasar kamu kurang banyak membaca. Sih tahu ya di rumah? Iya, Bu. Dengarkan, Indonesia adalah salah satu negara di Asia. Negaranya bergunung-gunung, banyak pulau-pulaunya, bahkan beribu-ribu pulau. Pulau yang terbesar ada 5, yaitu Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Ya, negara itu sangat subur sekali, dan rakyatnya makmur. Rakyatnya sangat ramah sekali. Kalau tidak diberi makan pun ramah sekali. Kan namanya hanya mendengarkan, tidak mendengarkan kan, mendengarkan saja, pasif, gitu loh. Jadi harus dieksplor potensinya, karena anak-anak mempunyai potensi, bisa membaca, mengakses dan lain sebagainya. Oke, itu parameternya RPP dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi kalau RPP-nya guru menjelaskan, ini tidak ada eksplor, tidak ada memberdayakan siswa mencari sendiri dan mengembangkan,
berarti belum memenuhi standar. Belum memenuhi standar. Quality of work-nya masih kurang. Nah, ya kan? Di samping itu promptness itu adalah ketepatan mengerjakan tugas-tugas. Nah, termasuk tanggung jawab. Jangan dikasih tugasku, tapi molor terus saja. Nanti kinerjanya kan dinilai kepala sekolah. Inisiatifnya, nah ketika ada pendapat, ada sesuatu yang tidak beres di sekolah atau teman, itu selalu memberi masukan kepada kepala sekolah, memberi masukan pada teman, berarti berinisiatif. Ada capability, yaitu kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas itu. Jadi kalau diberi tugas selesai, mampu, karyanya ada, bagus. Ada komunikasi, kemampuan bekerja sama dengan teman, dengan orang lain, dengan orang tua, dengan murid. Ini adalah ini parameter tentang kinerja. Oke. Kenapa dilakukan penilaian kinerja guru? Fungsinya apa? Yaitu akan diketahui kemampuan guru dalam menerapkan pengetahuan yang dimiliki guru serta keterampilan tugas-tugasnya itu, sehingga terdeskripsikan kinerjanya itu dalam profil guru. Nah, dengan munculnya profil guru, nanti setiap tahun guru akan mendapatkan rapor atas kinerjanya terhadap 4 kompetensi. Nah, hasil profil kerjanya setiap tahun itu nanti dikonversi dalam penilaian angka kredit tiap tahun. Bapak berapa nilai angka kreditnya? Dari hasil kinerja ini harus diubah dalam bentuk konversi nilai. Nanti kita akan pelajari. Kapan pelaksanaan penilaian kinerja guru? Para guru akan dinilai yaitu pada tahun 2013. Ini akan dilakukan penilaian kinerja guru. Oleh karena itu persiapannya, sosialisasinya itu sudah dimulai pada tahun 2011, mulai dari pengawas, widya suara, kepala dinas, PGRI, ya semua guru. Nah, karena kekurangan waktu, maka dengan menggunakan tenaga yang ada di kelompok-kelompok kerja itu untuk mengembangkan sayapnya lebih, semua guru akan dapat memahami PK guru itu. Nah, tujuannya, monggo langsung aja didahar sambil mendengarkan, ya silakan. Saya, ya. Oh ya, tadi mau ibu nggak minum. Saya oke. Pertanyaannya nanti aja. Ini